Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Bintang Dasa Mersela dari kelas 12 TKJ 2, nomor absen 27. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum untuk membahas soal ujian kompetensi kalian paket 1. Di sini saya tunjukkan terlebih dahulu tugasnya. Pada topologi akan seperti ini menggunakan dua macam router mikrotik, lalu menggunakan dua macam klien. Saya tunjukkan untuk konfigurasi interface-nya. Pada klien, saya menggunakan buah adapter yaitu internal network keduanya. Kedua klien saya menggunakan adapter internal network. Lalu untuk mikrotik sendiri saya gunakan dua macam adapter, yaitu adapter pertama bridge adapter dan adapter kedua internal network. Sama, dua-duanya menggunakan dua macam adapter tadi. Lalu sekarang kita masuk pada konfigurasi mikrotiknya. Pada mikrotik pertama di sini sudah saya tambahkan IP seperti ini. Interface-nya Ether 2 yang terhubung pada klien. Kalian bisa menambahkannya menggunakan tanda di sini. Kita silakan klik plus saja. Lalu setelah itu masuk pada mikrotik yang kedua juga sama seperti tadi. IP-nya di sini 50.3.49/28 seperti ini. Lalu sekarang kita untuk menghubungkan agar internet bisa diakses oleh klien juga, kita masuk pada pengaturan firewall. Pada firewall kalian klik NAT ini, lalu klik plus. Pada out interface pilih Ether 1, lalu actionnya silakan masquerade seperti ini, lalu klik apply, terus klik OK. Begitu juga pada mikrotik yang kedua, mikrotik B, firewall, lalu NAT, lalu klik plus. Pada bagian out interface pilih Ether 1, pada action silakan pilih masquerade seperti ini. Sudah klik apply, lalu klik OK. Sekarang kita cek untuk ping Google-nya apakah sudah terhubung. Ping Google, sebentar, ping google.com. Tunggu. TTL ya. Selanjutnya kita buat DHCP pool sesuai dengan yang diperintahkan di sini ya. Pool seperti ini. Kita untuk membuat DHCP pool masuk pada menu DHCP, IP, DHCP server, lalu pada DHCP setup pilih Ether 2, lalu klik next. Ini kita ubah menjadi 1 sesuai dengan perintah tadi. Next. Lalu pada DNS server ini kita ubah yang atas menjadi IP-nya Google. Lalu yang bawah kita ubah menjadi 200.50.3.33. Lalu klik next. Last time-nya kita ubah menjadi 6 jam. 6 jam jika sudah kita klik next. Oke. Sudah berhasil untuk membuat poolnya. Selanjutnya kita lihat perintah berikutnya, yaitu membuat desain sistem keamanan jaringan menggunakan web proxy dengan port proxy-nya yaitu 3128. Lalu change manajernya nama peserta, @sekolah, sth.id, lalu visible host-nya seperti ini, transparent, lalu blocking site-nya minimal 2 website. Oke. Kita beralih terlebih dahulu pada mikrotik A untuk mengatur web proxy-nya. Kita masuk ke IP, lalu web proxy. Di sini silakan di checklist pada enable, lalu portnya diganti menjadi 3128. Pada change administrator silakan diubah menjadi nama Anda, yaitu di sini saya menggunakan nama saya, @sekolah saya, sth.id. Seperti ini. Jika sudah, silakan masuk ke akses. Pada web proxy akses ini saya sudah melakukan pengeblokan 2 web. Yang pertama pengeblokan untuk web pembelajaran TKJ
.smkn3buduran.sch.id. Sudah, silakan klik apply lalu oke seperti ini. Untuk yang kedua saya melakukan pengeblokan blog sekolah yaitu smkn3buduran.mysch.id. Klik apply lalu oke. Oke, jangan lupa untuk actionnya kalian deny ya karena di blok. Oke, sudah klik X lalu klik apply, klik oke. Selanjutnya kita masuk pada IP, firewall, NAT, kita tambahkan. Pada bagian general diubah menjadi DST NAT. Lalu untuk protokol pilih 6 TCP. Untuk interface-nya silakan pilih Ether 2. Pada DST port masukkan port 80 seperti ini. Masuk pada action, kita pilih redirect. Pada redirect ini silakan diisi 3128 seperti ini. Jika sudah, klik apply lalu klik OK. Sekarang kita masuk pada klien yang pertama. Ini masuk pada control panel, lalu network and internet connection, network connection. Setelah itu pada LAN, klik kanan properties seperti ini. IP-nya seperti ini, subnet max-nya 255.255.240. Lalu DNS servernya gunakan seperti ini juga. Oke, sudah, kita klik OK, lalu klik OK. Sekarang kita cek terlebih dahulu pada CMD apakah IP yang sudah kita buat tadi sudah terdaftar menggunakan perintah ipconfig. Ini sudah ya, lalu kita coba ping Google terlebih dahulu untuk memastikan koneksi internet. Oke, TTL. Oke. Selanjutnya untuk melakukan atau mengecek pengeblokan yang telah dibuat, masuk pada browser Anda, lalu tuliskan nama website atau nama situs yang diblok tadi. Kita cek, ini ya error forbidden karena telah diblok sebelumnya menggunakan web proxy. Kita cek untuk website atau situs yang kedua yaitu smkn3buduran mysch.id. Kita cek juga forbidden juga. Lalu selanjutnya untuk membuktikan apakah masih bisa diakses oleh situs lain atau bisa mengakses situs lain, kita coba situs youtube.com. Oke, bisa diakses ya, cuma ini memang lemot jadi tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan YouTube seperti ini, bisa diakses. Lalu sekarang saya ingin mencoba sesuatu. Di sini saya coba untuk mendisablekan pengeblokan pada web TKJ. Saya disablekan, harusnya bisa untuk diakses kembali karena sudah kita disable untuk pengeblokannya. Kita coba, bisa ya seperti ini sesuai dengan yang saya katakan. Kita kembalikan lagi. Oke. Selanjutnya kita masuk, kita lihat perintah selanjutnya yaitu untuk melakukan routing kedua routing kliennya agar bisa saling terhubung. Sekarang kita cek terlebih dahulu apakah kliennya sudah terhubung atau belum. Dan tentunya belum terhubung karena belum kita routing atau belum saya routing. Kita cek IP-nya, ipconfig. Oke, di sini menggunakan IP DHCP ya, seperti perintahnya yang pool tadi. Masuk pada control panel, lalu network and internet connection, network connection. Lalu pada bagian local area network, properties, klik TCP IP. Ini ya, saya obtain. Jadi IP klien 2 ini adalah IP otomatis IP pool yang DHCP tadi. Sekarang kita cek, kita ping dengan IP klien A. Coba ping
IP klien A itu 253.3. Tentunya tidak akan TTL karena belum kita routing. Oke, selanjutnya kita masuk pada mikrotik B. Di sini kita membuat routingnya agar bisa untuk mengakses klien A, begitu juga sebaliknya. RIP, lalu masukkan IP, pada network. Masukkan IP network dari ini ya, masing-masing address list seperti ini. 43.0/24, lalu yang kedua ini klik apply, lalu klik OK. Lalu yang kedua yaitu 3.48/28. Klik apply, lalu klik OK. Lalu kita beralih pada mikrotik yang A. Pada mikrotik yang A juga sama, kita masuk ke menu routing. Lalu pada network kita masukkan yang sama, yaitu 192.168.43.0/24 seperti ini. Klik apply, lalu OK. Cuma pada router A ini yang kedua kita masukkan menggunakan IP networknya, yaitu 253.0. Jika pada router B tadi kita menggunakan 48, tapi di router A kita menggunakan 3.0 seperti ini. Oke, ya sudah, sekarang kita cek kliennya terlebih dahulu. Masuk pada klien mikrotik A atau klien A. Sini kita command prompt, lalu IP config. Oke, kita ping menggunakan IP dari klien B, yaitu 50.3.61. TTL ya, karena sudah kita routing. Lalu kita beralih pada klien B untuk memastikan bahwa klien B juga sudah berhasil terkonek atau TTL. Oke, sini kita cek terlebih dahulu IP-nya 61. Lalu kita ping menggunakan IP klien A, yaitu 50.3.3 TTL ya. Oke, selanjutnya kita routing antara router B dengan internet. Jadi kita masuk terlebih dahulu ke Winbox router B. Kita masuk ke menu root. Lalu di sini ini ya, IP-nya menggunakan IP network dari internet. Lalu pada gateway-nya Ether 1, yaitu interface yang terhubung ke internet. Seperti ini. Ini sebenarnya adalah IP otomatis ya, otomatis terhubung seperti ini. Karena kita menggunakan internet, kita DHCP-kan tadi internetnya. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya pembatasan bandwidth. Ini adalah, kita anggap ini adalah komputer klien A, lalu yang ini adalah klien B. Seperti ini. Oke. Untuk mengatur bandwidth, silakan kita atur bandwidth pada mikrotik A terlebih dahulu, yaitu bandwidth untuk klien A dengan cara masuk ke menu WWQ ini, lalu pada interface kita klik tanda plus di sini. Pada QoS mikrotik A, di sini silakan diatur targetnya. Pada target masukkan IP dari klien Windows-nya, lalu max limit 64 sesuai dengan yang diperintahkan. Jika sudah, klik apply, lalu klik OK. Sekarang kita beralih pada mikrotik klien B. Oke. Di sini targetnya yaitu
IP dari Windows Client B, lalu max limitnya 32 sesuai dengan yang diperintahkan. Lalu klik play, lalu klik OK. Untuk melakukan tes, silakan dites pada di sini saya menggunakan fast.com untuk melakukan pengetesan. Tadi telah saya coba sebelumnya, yaitu hasilnya 56 kbps di bawah 64 ya tentunya. Kita coba lagi. Bentar, kita tunggu. Oke, mulai bekerja. Kita tunggu hasilnya. 54 ya. Lalu sekarang kita coba pada klien B. Jadi waktu saya coba, setelah saya buat bandwidth-nya, saya atur untuk bandwidth-nya saya batasi hanya 18 kbps di bawah 32. Sekarang kita coba lagi. Bentar. Oke. Kita tunggu. Tidak boleh melebihi 32 ya, jika ingin berhasil. Kalau di bawah 32, maka pembatasan bandwidth yang dilakukan telah berhasil. 29 ya. Sekarang kita coba jika kita matikan untuk pembatasan bandwidth-nya. Kita disable. Ini pada Mikrotik A ya. Kita coba pada klien A. Kalau kita disablekan dapat berapa kecepatan internetnya? Langsung 1 Mbps, 1 MB ya. 1,5 MB. Ini jika bandwidth-nya tidak kita batasi. Maka dapat disimpulkan pada klien B, jika bandwidth-nya juga tidak dibatasi, maka akan mencapai Mbps yang sama dengan klien A untuk kecepatannya. Selanjutnya kita masuk ke pengecekan yang terakhir, yaitu melakukan pengujian dari PC laptop lain yang terhubung router. Kita cek semuanya ya. Kita cek dari tes koneksi ke router. Kita masuk ke klien 1. Kita cek IP-nya dengan IP router. IP router yang pertama yaitu IP internetnya. Ping 192.168.43. Sebentar. Ini karena kita berada di Windows A, jadi kita melakukannya pada IP Windows IP Mikrotik B, yaitu 43.45. Kita cek 43.45. Oke, TTL ya, terhubung antara internet Mikrotik A dengan internet Mikrotik B dengan klien A. Lalu selanjutnya kita cek IP Mikrotiknya 200.50.3.49. Ping 200.50.3.49 TTL ya. Oke, jadi router antara router B dengan klien A sudah terhubung. Sekarang kita coba antara router A dengan klien B. Sekarang kita cek di sini. Kita ping IP internet dari router A terlebih dahulu. Kita lihat berapa IP internetnya, yaitu 43.120. Ping 192.168.43.120. Oke, TL ya. Lalu kita ping untuk IP Mikrotik yang satunya lagi milik router A, yaitu 200.50.3.49.
3.1. Oke, titik L. Selanjutnya apalagi koneksi antar klien. Tadi sebelumnya sudah saya coba untuk koneksi antar klien, tapi tidak apa-apa, kita coba kembali. Pada klien A, kita coba ping IP klien B, yang mana IP klien B adalah 250.3.61. Titik L. Lalu kita coba pada klien B untuk terhubung ke klien A. Kita ping IP dari klien A yaitu 200.50.3.3. Oke, titik L. Lalu yang terakhir yaitu tes koneksi klien ke internet. Tes koneksi klien ke internet. Sini kita coba ping Google-nya .com. Titik L pada Windows klien A. Lalu pada Windows klien B kita coba juga IP Google-nya titik L juga. Lalu pada IP dinamik atau bisa dibilang IP otomatis. Di sini contoh IP dinamik saya adalah IP internet. Ini ya, ada lambang D-nya. Lalu untuk statik adalah IP yang saya tambahkan secara manual. Ini yang tadi saya tambahkan secara manual. Untuk IP internet agar didapat secara dinamik, kalian dapat mengaturnya pada IP, lalu DHCP client. Kalian klik tanda plus di sini, lalu pilih Ether yang terhubung ke internet, di mana pada komputer saya yang terhubung ke internet adalah Ether 1. Lalu tinggal kalian klik apply, lalu klik OK. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jika terhubung ke internet, maka akan berstatus bound seperti ini. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan untuk UAS. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.